Bab kelima, rencana Pak Adri. Sebulan sudah setelah keluarga Pak Adri kehilangan sesosok wanita yang selama ini menjadi panutan anak-anaknya. Sebulan itu pula Azizah menjadi gadis piatu. Setiap hari setelah pulang dari kerja, Pak Adri pun menjemput Azizah di rumah tetangga yang setiap hari mengasuhnya. Biasanya istrinya lah yang menjemput sang anak, tapi sekarang dirinya lah yang harus menjemput Azizah. Seperti sore ini, Pak Adri pulang agak senja karena setelah selesai jam kerja tadi, ia harus menghadap ke pimpinan terkait panggilan dari pimpinan yang menyatakan bahwa Pak Adri harus dipindah tugaskan keluar kota. Sesampainya di rumah, Pak Adri bergegas ke rumah tetangga untuk menjemput Azizah. Ini sungguh berita yang mengejutkan. Bagaimana tidak sebagai orang tua tunggal yang harus bekerja sekaligus mendampingi keempat anaknya dalam segala hal? Tentu terkait pemindah tugasan kerja, apalagi keluar kota, sungguh membuat pikiran Pak Adri kalut. Azizah, ya tentu Azizah yang menjadi beban pikirannya. Balita usia 4 tahun itu sedang dalam masa-masa perlu pendampingan. Apalagi selama ini, ia hanya menitipkan Zizah ke tetangga untuk mengasuhnya. Bagaimana kalau ditinggal pergi keluar kota? Bagaimana pula kalau dibawa ke sana? Pak Adri terus bermonolog dalam kekalutan pikiran yang membingungkannya. Akhirnya setelah selesai membersihkan diri dan berkumpul dengan anaknya untuk sekedar bercengkrama dengan keempat anaknya, Pak Adri bergegas masuk ke kamar untuk menelpon ibunya. Setelah beberapa deringan telepon, Pak Adri diangkat di seberang sana. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Li. Ibu baik. Ada apa kok tumben kamu telepon malam begini? Ada apa, Li? Adri baru pulang kerja dan menjemput Azizah terus telepon ibu. Apa ibu sudah mau tidur? Belum, Li. Ada apa tak biasanya lu kamu ingin telepon ibu malam hari? Adri kangen ibu. Adri juga bingung, Bu. Kenapa? Adri dimutasi ke Surabaya, Bu. Soalnya kantor di sana sangat membutuhkan kepala bagian. Untuk kabak yang lama dimutasi ke Jakarta. Bagaimana menurut ibu? Kok jauh sekali? Lalu bagaimana dengan anak-anak terutama Zizah? Kalau mereka ibu rawat bagaimana? Dan kamu bisa bekerja di sana dengan tenang, pulanglah ke sini seminggu sekali untuk menjenguk mereka. Adri tidak mau merepotkan ibu. Ibu sudah waktunya istirahat, tidak waktunya mengurusi anak dan cucu lagi, Bu. Kalau mereka Adri pindah sekolah di pondok pesantren, bagaimana menurut ibu? Zizah rencana akan Adri masukkan di pesantren di Ngawi. Bu Tuti nampak terkejut mendengar ucapan anaknya itu. Terdengar jelas beliau menghela nafas di ujung telepon. Apa kamu yakin, Li? Azizah masih sangat kecil. Kalau tidak kerasan bagaimana? Kalau nangis bagaimana? Adri rasa hanya di pesantren mereka akan terdidik dengan baik, Bu. Kalau terus menitipkan Zizah di tetangga, saya khawatir dengan perkembangan psikologi ke depannya. Dan mungkin saya bisa bekerja dengan baik di Surabaya. Untuk Fajar Fahri Ronial rencana akan saya masukkan di pesantren di kota Reog. Setelah panjang lebar bicara di telepon dengan ibunya, akhirnya Pak Adri menyudahi pembicaraannya. Meski ibunya belum ikhlas untuk melepas kepergian sang cucu yang rencana akan dimasukkan ke pondok pesantren semua. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa sedikit tenang dengan solusi ini. Tinggal berbicara dengan anak-anak. Semoga mereka semua mau, ya Allah. Pak Adri berbicara lirih sambil mematikan lampu kamar dan beranjak tidur. Pagi menyapa setelah selesai sholat subuh dengan anak-anaknya, Pak Adri pun memulai berbicara dengan lembut ke mereka. Fajar, Fahri, Ronia, dengarkan ayah. Kalian bertiga, apa mau ayah pindahkan sekolah ke pondok? Dengan penuh hati-hati Pak Adri mulai bertanya ke anaknya. Mereka nampak kaget dan saling pandang. Kenapa harus pindah ya? Apa kami nakal hingga harus ditaruh di pesantren? Fajar sebagai anak tertua bertanya kepada ayahnya. Iya ya, apa kami nakal hingga ayah menaruh kami di pesantren? Ronial pun bertanya karena kaget tiba-tiba ayahnya ingin memindahkan sekolah mereka. Pak Adri tersenyum mendengar ucapan anaknya itu. Tidak, kalian semua gak nakal. Justru ayah sayang sekali sama kalian berempat, maka dari itu ayah ingin menyekolahkan anak-anaknya ayah di sekolah yang bagus dan bisa mendidik kalian semua menjadi seorang yang pandai dalam ilmu agama. Ayah ingin semua anak ayah sukses dan membanggakan bagi orang lain. Ayah ingin menyekolahkan anak-anaknya ayah di pondok pesantren, bukan berarti anak ayah nakal. Justru kalian anak hebat, ayah mau kalian berempat menjadi seorang yang soleh dan solehah. Mereka nampak dia mendengarkan ayahnya berbicara. Ya, apa di pondok itu enak? Bagaimana kalau kita tidak kerasan? Kita akan jauh dari ayah. Lalu ayah sama siapa di rumah?
Fahri bertanya kepada ayahnya karena yang ia tahu di pesantren jarang sekali bisa pulang. Tentu ayahnya akan sendiri. Lalu Azizah bagaimana ya? Fajar tentu masih memikirkan sang adik yang masih sangat kecil. Dengarkan ayah. Fajar Fahri Ronial ayah dalam waktu dekat dipindah tugaskan ke kota Surabaya. Ayah tak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anak ayah jika kalian ayah tinggal kerja di Surabaya dan kalian tetap di sekolah yang sekarang. Siapa yang akan mengurusi kalian tiap hari? Siapa yang akan menemani kalian di rumah? Siapa yang memasak makanan untuk kalian? Maka dari itu ayah memindahkan sekolah kalian di pesantren supaya ayah kerja dengan tenang dan kalian sekolah pun dengan nyaman. Azizah pun akan ayah masukkan ke pondok pesantren di kota Ngawi, sementara kalian bertiga di pondok pesantren di kota Reok. Di sana tentu hidup kalian lebih baik, lebih disiplin, banyak teman, dan yang pasti belajar pun akan lebih menyenangkan. Mereka pun semakin diam mendengar ucapan ayahnya. Azizah yang biasanya sangat aktif bergerak ke sana kemari nampak diam sambil tiduran di pangkuan ayahnya. Kalau kita kangen ayah bagaimana ya? Ucap Ronial menatap wajah ayahnya. Iya ya, kalau kita kangen ayah bagaimana? Ayah janji seminggu sekali untuk menjenguk kalian di pesantren. Percayalah nak, awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan nanti kalian akan terbiasa dan nyaman belajar di sana karena teman-temannya banyak. Sebenarnya hati Pak Andri hancur menyampaikan hal ini ke anaknya, tapi bagaimana lagi, hidup harus terus berjalan dan ada hal yang dikorbankan. Yakinlah nak, perjuangan orang sukses itu tidak secara langsung tapi semua dimulai dari bawah dan inilah awal perjuangan kalian untuk menjadi seorang hebat yang sukses di kemudian hari. Azizah, Pak Andri memanggil gadis kecil yang dari tadi tiduran di pangkuannya sambil mendengarkannya berbicara dengan kakaknya. Bab ke-6, berangkat ke pesantren. Azizah, sini bangun dulu. Pak Andri membangunkan Zizah dan mendudukkan di depan dirinya. Ayah tanya, umur Zizah sekarang berapa? 4. Jawab Zizah sambil mengacungkan 4 jari tangan kanannya dengan riang. Anak pintar. Senyum Pak Andri sambil mengacak-acak rambut gadis kecil itu. Sekarang ayah tanya, Azizah mau gak sekolah seperti kakak? Sekolah ya, biar pintar, kayak kakak. Azizah antusias mendengar ucapan ayahnya. Mau, Zizah mau. Nanti Zizah mau pergi ke surga dulu, mau ketemu mama di surga, mau bilang Zizah akan sekolah. Gadis kecil itu begitu antusias, berbeda dengan ketiga kakaknya yang nampak sedih mendengar suara Azizah yang bilang mau ke surga. Deh, jangan bilang gitu lagi ya. Fajar berusaha memberi pengertian kepada adiknya tentang mamanya yang tak pernah bisa lagi ditemui. Jangan lagi bilang gitu ya, kita doakan mama semoga mama bahagia di surga sana. Sekarang kita nurut apa kata ayah ya. Fajar masih terus memberi pengertian kepada adik-adiknya. Sementara Pak Andri hanya diam melihat mereka. Iya kak. Mereka bertiga pun menjawab dengan kompak. Pak Andri terharu melihat interaksi anak-anaknya yang selalu mendukung satu sama lain. Tak disangka, meski masih balita, Azizah sudah begitu patuh dan nurut kepada kakak dan ayahnya. Sungguh sangat terlihat dewasa untuk anak usia 4 tahun. Jadi kalian bersedia untuk pindah sekolah di pondok pesantren? Pak Andri mengulang kembali pertanyaan untuk anaknya. Mau ya? Mereka menjawab bersamaan. Nanti sering-sering jenguk kami ya. Kami masih takut gak kerasan di sana. Pak Andri tersenyum menanggapi ucapan Fahri yang dari tadi nampak diam terus. Iya nak, ayah seminggu sekali akan menjenguk kalian di pesantren. Awal mungkin kalian bakal gak kerasan, tapi yakinlah, semua perlu proses, lama-kelamaan kalian bakal betah nanti. Ya udah, sekarang kita sarapan dulu, biar semangat menjalani hari Minggu, biar kuat menghadapi kenyataan. Hahaha. Mereka tertawa bersama mendengar candaan ayahnya. Ayah bisa aja. Beneran janji ayah untuk sering menjenguk di pondok. Ronial berjalan sambil bergelayut di tangan ayahnya sambil sesekali tertawa. Setelah Pak Andri bisa mengondisikan hati anak-anaknya, akhirnya ia mulai mencari informasi tentang pondok pesantren yang akan ditempati anak-anaknya menuntut ilmu. Beberapa hari Pak Andri meminta izin untuk pulang kerja agak awal guna bisa mencari informasi terkait sekolah anak-anaknya. Akhirnya diputuskan bahwa Fajar Fahri dan juga Ronial akan dipindah ke pondok pesantren di kota Reok Ponorogo. Sedang Azizah menjadi santri titipan khusus di pondok pesantren di kota Ngawi. Berbeda kota tidak membuat mereka mundur. Sedih sudah pasti, tapi mereka seakan mengabaikan demi masa depan yang lebih baik seperti yang dikatakan ayahnya. Fajar,
Menjadi anak sulung di keluarga tentu membuat aku berpikir realistis ketika ayah kami mengatakan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ya, memindahkan sekolah kami bertiga di sebuah pondok pesantren di luar kota tentu saja sangat membuatku terkejut. Membayangkan saja tidak apalagi menginginkan. Tapi inilah realita hidup. Semenjak mama kami meninggal secara mendadak, hidup kami hanya bergantung ke ayah. Aku yang sudah duduk di bangku SMA tentu sangat tahu bagaimana repotnya ayah mengurus kami. Apalagi ayah harus bekerja dan pulang sore hari. Aku kasihan melihat ayah menjadi ayah sekaligus mama untuk kami berempat. Fahri yang sudah duduk di bangku SMP pun bisa berpikir kalau ayah kerepotan mengurus kami semua. Bahkan Ronial yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun merasa kasihan ke ayah. Azizah, tentu adik bungsuku belum terlalu mengerti apa itu pondok pesantren. Selain Azizah masih sangat kecil, ia belum pernah kenal bangku sekolah. Kaget, tentu kita bertiga kaget ketika ayah mengatakan ingin kami pindah di pondok pesantren. Setelah mendengar alasan ayah yang akan pindah tugas ke kota pahlawan, kami berusaha menerima permintaan ayah untuk sekolah di pesantren. Akhirnya hari itu pun tiba. Setelah ayah mengurus kepindahan sekolah kami, akhirnya hari ini kami pun mulai berkemas untuk besok berangkat ke pondok pesantren tempat baru kami dalam menuntut ilmu. Apakah kalian sudah siap? Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ayah mulai menginstruksikan apa-apa yang harus kita bawa ke pondok. Dan akhirnya pagi ini di hari Jumat kami akhirnya meninggalkan rumah yang sudah kita tinggali dari kecil. Sedih berpisah dengan ayah dan Azizah, tapi aku berusaha tegar supaya adik-adikku juga bisa kuat dan tak bersedih meninggalkan rumah untuk belajar di pondok. Setelah menitipkan Azizah di tempat tetangga seperti biasa, Pak Adri pun berangkat untuk mengantarkan anaknya ke pondok. Perjalanan yang panjang dan setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya Pak Adri mengantar anak-anaknya ke pondok sampai juga di tempat tujuan. Pondok pesantren yang modern. Gumam Fahri yang nyaris tak terdengar. Bagus dan besar ya Kak pondoknya. Iya, yaudah kita turun yuk. Mereka pun turun dari mobil dan menurunkan koper masing-masing. Setelah selesai pemeriksaan barang yang dibawa oleh pihak pengurus pondok, mereka pun dijelaskan bahwa asrama mereka tidak bisa menjadi satu, soalnya asrama ada pembagian berdasarkan tingkatan sekolah masing-masing. Pak Adri terus menguatkan hati ketiga jagoannya itu, supaya tetap semangat dan terus semangat. Kalian belajar yang rajin ya nak, terus semangat, jangan lupa berdoa, nanti kalian akan tahu nikmat dan barokahnya menuntut ilmu di pondok pesantren. Pak Adri memberi sedikit wejangan supaya mereka bertiga semakin semangat. Kami akan berusaha untuk betah di sini ya. Ayah juga baik-baik kerja di Surabaya ya. Ketiganya lantas memeluk ayahnya untuk meminta kekuatan hati mengawali hidup jauh dari rumah. Terima kasih anakku. Teruslah saling menguatkan dan mendukung ya. Maafkan ayah sehingga kalian harus berada di tempat ini. Tapi ayah yakin kelak kalian akan paham kenapa ayah memindahkan kalian ke sini. Fajar, jaga adik-adik ya, semangat belajarnya. Fahri, semangat belajar nurut kakak dan jaga adik ya. Ronial, betah di sini anak, nurut sama kakak, meski asrama berbeda jangan nakal ya. Ayah pamit pulang, ayah juga harus ngantar Azizah di pondok pesantren di kota Ngawi. Setelah itu ayah berangkat ke Surabaya. Doakan ayah ya, jangan lupa doakan mama kalian. Semangat berjuang anak-anakku. Tak kuasa Pak Adri menitikan air mata, tapi ia berusaha untuk tidak terlihat oleh anak-anaknya. Ayah hati-hati di jalan. Kak, ke satu sayang ayah. Ketiganya berhambur ke pelukan ayahnya. Setelah salim dan memeluk ayahnya, mereka pun diantar oleh pengurus pondok untuk masuk ke asrama masing-masing. Pak Adri pun lantas berjalan cepat menuju ke mobilnya, tak kuasa menahan air mata, akhirnya ia pun menangis. Sedih harus berpisah dengan anaknya, tapi bagaimana lagi kondisi yang mengharuskan mereka berpisah. Pelan mobil yang dikendarai Pak Adri meninggalkan lingkungan pesantren. Orang tua mana yang tak sakit berpisah dengan anaknya, tapi inilah perjalanan hidup menuju arah kesuksesan yang hakiki. Bab ke-7, perpisahan Azizah dengan pengasuhnya. Tak selamanya hidup itu indah, kadang semua perlu perjuangan yang tak mudah.